wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kata konsep kami yang beranggotakan saya Wulan Ramadhani, Saya Elsa Amalia, saya Dea Suladima, saya Iren Afriani, saya Sofi Astiza. dari kelas 12 PDP 1 tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kita bahas dari yang pertama, yaitu sistem pemerintahan presidensial. UUD NRI tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden. Meskipun kekuasaan tertinggi di tangan MPR, MPR merupakan lembaga negara terpenting karena lembaga ini adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Setelah itu, presiden karena presiden mendataris MPR. Yang kedua ada sidang PPKI. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama, yaitu dengan menetapkan UUD NRI tahun 1945 dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, melaksanakan sidang yang kedua, yaitu PPKI menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi Indonesia yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Yang ketiga, ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. PPKI dibubarkan dan dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945 yang diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan anggotanya yang berjumlah 137 orang. Salah satu di antara beberapa ketetapan mengenai KNIP yaitu lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Yang keempat ada kabinet pertama. Susunan kabinet pertama ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang kelima ada maklumat pemerintah. Yang pertama ada maklumat 5 Oktober 1945. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR ini bertujuan untuk mengatasi situasi Indonesia yang mulai tidak aman karena kedatangan sekutu Indonesia. TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut, dan TKR Jawatan Penerbangan. Yang kedua ada maklumat 3 November 1945. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang ketiga, maklumat 14 November 1945. Pada tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat presiden, yaitu tanggung jawab pemerintah ada di tangan para menteri. Adanya maklumat ini membuat presiden tidak lagi berfungsi sebagai kepala pemerintahan, melainkan sebagai kepala negara. Yang keenam ada kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Dan yang terakhir ada pemberontakan pada masa revolusi kemerdekaan. Pemberontakan pada masa revolusi kemerdekaan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tahun 1948. PKI melakukan kekerasan fisik terhadap pejabat, tokoh, dan warga yang anti PKI. PKI pun menguasai kepresidenan Madiun, Kabupaten Purwodadi, dan Kecamatan Cepu. Akhirnya, pemberontakan ini dapat ditumpas oleh satuan TNI melalui operasi militer. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk mengatasi pemberontakan ini, TNI melakukan operasi militer ke berbagai daerah yang dinilai menjadi pusat gerakan ini. Di Jawa Barat diterapkan operasi Pagar Bakar Betis dan operasi Barata Yuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang pertama ada Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara serikat yang didasarkan pada Konstitusi RIS 1949. Sistem pemerintahannya adalah parlementer, yang dimana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan diri.
Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Sistem RIS ini hanya berlaku kurang lebih 8 bulan karena adanya desakan rakyat Indonesia. Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara RIS setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan kolonial Belanda. Pemberontakan pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ada 3 pemberontakan pada masa RIS. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling, bertujuan untuk mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Pada 23 Januari 1950, dengan sekitar 800 orang menyerang kota Bandung. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz pada 5 April 1950 di Makassar sebagai penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Pertempuran tersebut meledak pada tanggal 5 Agustus 1950. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari NKRI dan negara Indonesia Timur pada 3 November 1950. Yang ketiga, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUD 1950, bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUD yang berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. B. Hal negatif dan positif sistem parlementer. Menurut Herbert Feith, selama berlakunya sistem parlementer, terdapat hal-hal negatif yang terjadi sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana karena masa kerja kabinet rata-rata pendek. 2. Meningkatnya ketegangan sosial di masyarakat akibat masa kegiatan kampanye pemilu yang berlangsung lama. 3. Kebijaksanaan beberapa Perdana Menteri yang cenderung menguntungkan partainya sendiri. Herbert Feith juga mencatat beberapa hal positif dalam pelaksanaan demokrasi pada masa 1950 sampai 1959 sebagai berikut. 1. Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, peningkatan tingkat ekspor, dan mengendalikan inflasi. 2. Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan seperti RMS dan DI atau TII di Jawa Barat. 3. Pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah. Yang C. Kabinet pada masa demokrasi liberal. Kabinet pada masa demokrasi liberal terjadi ketegangan sosial politik, antara lain akibat beberapa kali bergantinya kabinet, gagalnya konstituante menentukan dasar negara, serta jumlah pemberontakan seperti PRRI atau Permesta. Dan yang D. Pemberontakan pada masa demokrasi liberal. 1. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI) atau TII di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. 2. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 hingga 12 Maret 1967. Yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang sistem pemerintahannya presidensil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, menurut Undang-Undang 1945, MPR adalah lembaga yang membawahi dan berkedudukan lebih tinggi daripada Presiden. Yang kedua, Undang-Undang NRI tahun 1945 menentukan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan, maka pemerintah menggunakan anggaran tahun yang sebelumnya. Ketiga, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintah. Yang kedua ada Kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Kabinet memiliki dua nama, yaitu kerja dan Dwikora, yang terdiri atas kerja 1 hingga 4 dan Dwikora 1 hingga 3. Awal masa kerjanya 10 Juli 1959 hingga 25 Juli 1966. Yang pemimpin kabinetnya adalah Soekarno,
menjabat sebagai presiden. Ketiga, pemberontakan pada masa demokrasi terpimpin. Pemberontakan pada masa demokrasi terpimpin, Partai Komunis atau PKI untuk kedua kalinya berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. G30 SPKI bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Gerakan G30 SPKI berhasil diatasi oleh Mayor Jenderal Soeharto pada saat menjabat menjadi Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat. Bersama rakyat Indonesia dan pasukan tentara yang setia terhadap NKRI, G30 SPKI dapat ditumpas. Yang kelima, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Yang ke-1, pembatasan hak politik rakyat. Sejak tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia dibatasi hanya 3, PP, Golkar, dan PDI. Pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat memberedel penerbitan pers, misalnya Tempo dan Sinar Harapan. Selain itu, pegawai negeri dan ABRI didorong mendukung partai penguasa yaitu Golkar. 2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Anggota MPR yang diangkat dari ABRI berada di bawah kendali presiden karena presiden adalah panglima tertinggi ABRI, sementara anggota MPR yang berasal dari utusan daerah juga diperkirakan dapat dikontrol oleh presiden karena mereka dipilih oleh DPR RI yang merupakan bagian dari pemerintah yang notabene bawahan presiden. Yang ketiga, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kekuasaan yang terpusat dan nyaris tak terkontrol membuat merebaknya korupsi dan nepotisme atau KKN. Keadaan ini membawa rakyat pada kesengsaraan, terutama yang termasuk ekonomi menengah ke bawah. Kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya gerakan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Akhirnya Soeharto mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidennya B.J. Habibie sebagai presiden RI ketiga. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Yang pertama, kebijakan berkaitan dengan kebebasan berpolitik. Setelah Presiden Soekarno mengundurkan diri sebagai presiden, Indonesia memasuki masa reformasi. Ada beberapa pembaruan politik pada masa reformasi yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik sebagai berikut. 1. Kemerdekaan pers. Sebelumnya penerbitan media massa diwajibkan memiliki surat izin usaha penerbitan pers. 2. Kemerdekaan membentuk partai politik. Sebelumnya, partai politik dibatasi hanya 3, tetapi setelah reformasi, pembentukan partai politik dibebaskan. 3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis. Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 dianggap salah satu pemilu paling demokratis. 4. Pembebasan narapidana politik, napol, dan tahanan politik tapol. 5. Sebagai wujud kebebasan berpolitik, tapol dan napol mulai dibebaskan. 6. Otonomi daerah. Pada tahun 1999 keluar UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Yang kedua, amandemen UUD NRI tahun 1945. Pada masa reformasi dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945 termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Perubahan UUD NRI tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara tersebut menurut Zola dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang tiap lembaga negara. Ada pengurangan dan pembatasan pada pasal-pasal sebagai berikut. 1. Penghapusan kekuasaan presiden untuk membentuk undang-undang pasal 5 ayat 1. 2. Pembatasan kekuasaan presiden untuk mengangkat buah dan menerima berita negara sahabat harus melalui pertimbangan DPR. 3. Pembatasan kewenangan presiden untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung serta pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan DPR. 4. Pembatasan kewenangan pembentukan dan pembubaran departemen pemerintah harus melalui pertimbangan atau persetujuan DPR. Yang ketiga, pergantian Presiden RI dan Kabinet masa reformasi. Yang pertama, nama Kabinet Reformasi Pembangunan
Awal masa kerja 21 Mei 1999, akhir masa kerja 20 Oktober 1999, pemimpin kabinet B.J. Habibie, jabatan presiden. 2. Persatuan Nasional, awal masa kerja 26 Oktober 1999, akhir masa kerja 9 Agustus 2001, pimpinan kabinet Abdurrahman Wahid, jabatan presiden. Yang ketiga, gotong royong, awal masa kerja 9 Agustus 2001, akhir masa kerja 20 Oktober 2004, pimpinan kabinet Megawati Soekarno Putri, jabatan presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.